Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang tiga cara UMKM agar survive ya, di masa mendatang. Nah, di sini yang pertama yang jelas mereka harus menggunakan media online ya, sosial media online. Ini kenapa gitu? Karena eh, di media sosmed ini ada orang-orang ya, ada mata memandang dan ini merupakan calon pelanggan atau istilahnya ya bakal jadi customer ya. Nah, di sini ya bisnis ini ya bergantung sekali sama customer ya. Nah, sekarang ya biasanya kendalanya tuh mereka tuh udah nyaman ya, misalnya UMKM ini udah nyaman jualan toko di pinggir jalan, pagi buka, sore tutup atau malam tutup. Nah, untuk melakukan hal yang di luar itu tuh mereka tuh udah nyaman, ngapain ya, ngapain juga itu, berat lah apalah alasannya banyak. Nah, di sini perlu di perlu dipertimbangkan ya, kalau sekarang ini kita udah berada di era digital ya, semua sudah digital, semua pada pegang handphone, semua pada online. Jadi ya kalau nggak menggunakan fitur fasilitas digital itu ya kita akan repot gitu. Kita akan ketinggalan, kita akan ya pokoknya terbelakang lah, kayak kejamnya bahasanya seperti itu ya. Jangan sampai ya kalau ya nanti saingannya pada istilahnya usahanya rame dan kita cuma usahanya standar gitu-gitu aja, buka pinggir jalan, ngarepin orang lewat. Ya, nanti ngeliat saingannya mereka pada maju, buka cabang banyak, kitanya cuma bisa ngedumel gitu. Nyalain siapa? Nyalainnya Jokowi. Nah, di sini kita yang jelas harus berusaha. Karena manusia ini ya, sebelum mati itu harus belajar ya. Belajar itu adalah mencari ilmu ya. Istilahnya jangan sampai kita tuh hidup itu jadi kayak ego, sombong gitu, udah kayak sok tahu ya. Pokoknya ya kalau udah nyaman tuh jadi males, jadi apa sih ya, jadi mager, jadi kurang aktif, jadi pokoknya negatif lah. Di sini kita harus tetap ya, namanya hidup harus belajar, harus mengikuti perkembangan zaman, harus paham dunia digital, dunia online, bisnis online, jualan online, pemasaran online, marketing online. Salah satunya adalah dengan, mungkin ini awalnya aja ya. Awalnya ini Sitiman kasih satu tips cara buat channel YouTube di HP. Nah, di sini kan seharusnya simpel gitu. Buat aja channel. Ya, soalnya kalau kita bikin channel YouTube, ini bisnis kita nih bisa dikenal ya. Orang akan istilahnya peluang subscribe. Kalau ada yang subscribe ini peluang nonton video kita lagi. Karena setiap video kita yang udah di subscribe itu biasa kalau kita upload baru muncul di notifnya mereka, muncul di berandanya mereka. Nah, ini peluang untuk istilahnya branding ya. Ya itulah namanya jualan online itu sekarang mau nggak mau ya. Kalau nggak gitu ya ngandalin yang pinggir jalan lewat doang, ya konversinya sedikit sekali gitu. Apalagi sekarang udah banyak marketplace, jualan online. Orang pada belanjanya ya di online aja lah, COD seperti itu. Nah, di sini pentingnya YouTube ini ya agar sedikit-sedikit ya mencari pelanggan ya. Gimana caranya? Kalau nggak ada pelanggannya, kalau orang lewat doang, ya susah gitu, susah berkembangnya, habis nanti ya istilahnya omset buat pengeluaran-pengeluaran karena omsetnya ini ya kurang comfort atau kurang kurang bagus lah istilahnya. Yang jelas manfaatin ya, setiap orang umumnya sekarang tuh punya handphone gitu loh. Kalau ada yang masih belum punya ya beli aja handphone 300.000, kayak 200 juga bisa. Yang jelas ya pastiin ada YouTube-nya ya. Seharusnya sih kalau Android itu ya
udah otomatis pakai YouTube ya, karena emang ini resminya dari Google Play gitu, produk dari YouTube. Nah, di sini cara bikin channel ini tinggal buka aplikasi YouTube, klik kanan, klik foto profil yang ini, untuk login nih masuk ke akun Google atau Gmailnya, untuk tambah akun. Ini buat akun kayak gini. Ini mau tambah akun, seharusnya di bagian bawah ini, cuma ya karena ketutup ya. Untuk penggunaan pribadi, untuk anak, untuk kerja, bisnis tuh, ini bisa dipilih. Untuk bisnis, untuk pribadi-pribadi, untuk kerja atau untuk anak. Bikin akun YouTube ini ya bisa lebih dari satu, makanya ya dipersiapin sebelumnya. Fungsinya kalau kita ngupload video, ya orang akan kenal, itu orang akan ngelihat videonya, oh ini usahanya di sini, pokoknya di sini, oh dia ini, maksudnya seperti itu, dia ini skillnya ini, dia ini, nah, itulah sebenarnya ya ya ini emang apa ya, banyak youtuber aja yang udah mulai aja banyak yang rungkat gitu loh istilahnya. Di sini kita harus konsisten ya, konsisten benar-benar jadwalnya, udah waktunya ngupload, udah waktunya bikin video-video, terserah mau diatur jadwalnya tiap hari atau seminggu 2 kali 3 kali, yang jelas konsisten. Jangan sampai udah bikin ngebut, apa sih, gerasa gerusuk ngebut, tiba-tiba kecapean, lelah, udah stop. Nah, ini sebenarnya yang disayangkan gitu. Bangkitnya lagi akan susah gitu. Ini fungsinya untuk kayak tadi, menangkap pelanggan atau ya pokoknya memperkenalkan bisnis, memperkenalkan jasa, barang jasa servisnya apa, untuk menarik pelanggan. Nah, sebenarnya kalau dari YouTube aja sendiri bisa kemana-mana ya, banyak cara untuk cari duitnya. Dari YouTube juga bisa digaji, atau bisa jualan produk affiliate, atau bisa jualan kursus sendiri. Nah, itulah yang harus dimonetasi. Manfaatin YouTube untuk bisnis. Juga ada, selain YouTube ada TikTok, ada Instagram. Nah, itu tergantung kekuatannya ya, atau ya terserah mau banyak akun. Kalau dia sanggup silahkan. Kalau nyamannya di salah satu aja juga ya, yang nyamannya dulu, gitu. Kalau udah solid, stabil, dapat view banyak, mungkin ratusan, ribuan, itu udah berarti peluang untuk usahanya berkembang atau tambah besar lebih besar, seperti itu. Kalau nggak mau nge-YouTube gitu-gitu aja nungguin orang lewat, ya ya susah gitu sebenarnya. Apa ya, kayak perusahaan gede aja ngelakuin ini gitu loh. Perusahaan gede ngelakuin ini, makanya kalau yang kecil-kecil nggak ngelakuin, itu bisa digilas istilah sama yang gede-gede gitu loh. Perusahaan gede kayak misalnya ya kayak di marketplace aja dia punya mall sendiri gitu ya. Atau misalnya kayak Super Indo, dia punya, ya mau beli order, atau Alfa mah ya, Alfa aja udah punya kios strategis, dia masih buka online-nya, order pakai aplikasi atau pakai website, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang kedua adalah cara buat toko online dengan WordPress. Dia ini si Riman mengarahkan untuk membuat website sendiri ya. Karena apa? Karena kalau biasanya sih harga dari toko UMKM ini, apalagi di offline ya, pinggir jalan ini, harga offline ini beda sekali dengan harga online. Harga offline ini soalnya pertama ya ada biaya-biaya yang harus dimasukin ke dalam harga barang ya, kayak sewa tempat, kayak mungkin kalau punya karyawan yang nambah lagi, terus ongkos makan dan segala macam. Kalau di online kan bener-bener bisa beli barang apa, grosir, terus dijual lagi. Jadi cepat perputarannya gitu. Kalau di offline ya, kalau ngandalin orang lewat doang ya, jangan berharap berharap tinggi gitu ya. Jangan punya harapan yang tinggi, tapi diusahain agar
bikin toko online sendiri. Kalau maksain jualan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, ya bisa aja, cuma bakal berdarah-darah, istilahnya tempurnya tuh lebih sadis gitu ya. Perang harga, perang lain-lain, perang pilih jasa pengiriman. Kadang harga udah murah, jasa pengirimannya ini yang bermasalah. Nah, itulah kita nggak tahu, nggak bisa kontrol gitu. Nah, enaknya kalau bikin website sendiri ini, kita bisa menetapkan harga. Di sini juga Silman ada ide ya, kalau harga jual mahal pun bisa gitu. Tapi tetap ditambah nilai lebih, kayak ditambah bonusnya, ditambah mungkin servis ya, servis dari tokonya ditambah. Entah itu biasanya kalau servis resmi setahun, servis rokok 3 tahun gitu. Misalnya kalau barang, ya itu bisa kita tambahin di situ juga, kita kasih misalnya bikin panduan tutorial dan cara monetasi produk yang dibeli itu. Kalau misalnya orangnya berpikir lebih ke atas, apa lebih naik atau lebih level up gitu ya, itu bisa gitu. Jadi pembeli itu membeli nggak cuma membeli barang, tapi dia membeli istilahnya peluang bisnis atau peluang usaha gitu. Jadi itu merupakan bonus yang bernilai gitu. Jadi orang kan tadinya nggak kepikiran ya. Kayak misalnya ya, teman udah sering cerita sih, kayak makan di restoran kita kasih bonus tripod yang bisa dipegang kayak vlogger-vlogger gitu. Jadi kan yang makan jadi kepikiran, oh kayaknya ini kayak semacam gue kayak disuruh jadi vlogger ya. Nah, seperti ini panggilan, kalau dia tertarik ya mungkin dia menggunain gitu. Kalau dia 1-2 kali dia gunain, dia upload ke YouTube, dari pelanggannya malah jadi ya, jadi istilahnya jadi alat yang bagus untuk promosi ya. Pelanggan share toko kita, nih toko kita udah ngasih bonus ini buat nge-YouTube, ternyata makan di sini selain kenyang juga bisa jadi sukses jadi YouTuber kata dia ya. Ya seperti itu kan, jadi cerita itu, jadi storytell yang bagus, yang jadi ibaratnya pemasaran yang nggak terlalu mahal tapi efektif seperti itu. Jadi dengan toko online juga bebas ya, kita bisa menentukan, nggak cuma jualan aja. Kalau di marketplace kan paling ya cuma lapak-lapak. Terus misalnya kalau mencari ini yang keluar, saingan yang keluar gitu. Jadinya kan ya ngeliat harga ya, di sebelah bandar harganya lebih murah. Orang pada ke bandar semua. Konversinya kecil. Cuma kalau di website sendiri ngelihat ngelihat barangnya, fokus barang kita aja semua. Mau cari apa di toko situ, belanjanya di toko kita itu gitu. Di sini ada banyak ya cara untuk mendapatkan website ya, cara membuat website, banyak tutorial. Si teman juga udah bikin tentang playlist ya. Di sini playlist kalau mau bikin website WordPress. Ini semua harus belajar. Sebenarnya kayak WordPress ini udah 1 juta umat gitu. Banyak yang udah istilahnya ya udah dari tahun 2010 aja, zaman dulu di Tanah Abang ini orang udah banyak yang pakai gitu loh, yang paham. Cuma yang belum paham juga banyak, dan ini yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai kita berdarah-darah di marketplace gitu loh. Di sini saya teman ya kemarin ketemu sama penjual komputer ya yang di toko pinggir jalan ini ya, bahas tentang ini. Nggak harus di marketplace tapi bikin website sendiri gitu. Dan dia bebas ya, di sana bebas mau nentuin harga berapa, cuma ditambah ya nilai tambah yang lain, bonus dan lain-lain gitu. Jadi bikin calon pelanggan ini nyaman itulah. Jadinya orang itu ya nggak ngeliat harga ya, itu bisnis seperti harus ini. Mungkin di sana harga di marketplace harga lebih murah, cuma habis beli terus dikirim udah gitu. Kalau beli di website sendiri kita bisa kasih kebebasan, diajak jalan-jalan, diajak ke YouTube kita, suruh lihat YouTube, diajak ya, kenalan sama kita, mau kopdar semua. Ada acara kopdar kan jadinya enak, mereka pembeli bisa tanya langsung ya, kalau ada waktu untuk kopdar seperti itu.
Ini sebenarnya nilai lebih kalau punya website sendiri seperti itu. Dan ada banyak ya kayak mau beli domain, situs domain ada di Jagoan Hosting, Niaga Hoster atau Rumah Web, ya udah banyak. Tinggal dipilih aja hostinger. Itu mereka yang udah terkenal lah. Mungkin ada plus minus cuma itu masih bisa ya masih standar lah. Masih mereka juga nyediain untuk customer service. Yang ketiga, cara promosi produk yang menarik ya. Di sini emang benar-benar harus paham ilmu penjualan ya, sales atau ilmu marketing atau pemasaran. Di sini menjual juga memasarkan. Di sini kita ada beberapa cara ya manfaatin sosmed, membuat konten, menjalin kerjasama dengan influencer, membuat event menarik kayak bazar, memberi diskon, ngadain giveaway, ngadain live shopping, buka program affiliate, buka pemenang. Ini semuanya ini mengkomunikasikan beberapa teknik promosi, menerapkan teknik hard selling, soft selling, menggunakan kata-kata promosi yang menarik, copywriting. Semua ini kalau untuk jualan kudu dipelajari. Ini ilmu yang sangat pengaruh lagi buat jualan gitu loh. Banyak orang jualan ya jual aja tapi dia nggak ngerti sales, penjualan, ilmu penjualan, nggak ngerti pemasaran, marketing. Makanya di sini ya emang harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak akan tahu. Kayak kata-kata copywriting ya, kata-kata bikin orang ini terhipnotis itu kudu belajar apa aja gitu loh. Bikin penawaran yang menggiurkan, apa irresistible offer ya, irresistible offer ya. Terus macam-macam ya, ada giveaway, ada diskon giveaway, ada ya kayak cuci gudang, harganya benar-benar kita mau ngabisin barang ya nggak apa-apa, kasih murah aja ke pelanggan gitu, toh mereka juga istilahnya pasti akan balik lagi beli yang lain ke kita gitu, nggak apa-apa kita rugi istilahnya barang yang nggak jalan tapi mereka dapat diskon gede. Dan ya pastiin ya mereka ini biar gimana caranya share produk kita gitu. Di sini juga ada cara-cara untuk 12 cara ya. Sorot keunggulan produk, buat desain kemasan pakai Canva ya, terapkan teknik copywriting ya, kata-kata yang menghipnotis, buat iklan video dan foto menarik ya, buat iklan video, upload di TikTok, upload di IG, upload di FB Story, FB Reel ya, foto yang menarik, sewa jasa influencer mempromosikan produk. Manfaatin influencer ya, kadang influencer tuh mereka punya follower banyak cuma ya merekanya juga nggak paham gitu loh. Manfaatin untuk promosiin produk gitu. Endorse, bangun brand di sosmed, terapkan ilmu konten marketing guys. Istilahnya konten marketing ini orang yang tidak kenal kita jadi ya kayak tadi YouTube channel itu dengan ngupload konten kan jadi kenal, jadi tahu oh kita nih usahanya ini, skillnya ini, karakter kita kayak gini gitu. Jadi orang malah tertarik dengan ya kadang kalau udah yang tertarik sama bisnisnya ya mereka akan jadi murid istilahnya ya, kita mau ngarahin ke mereka, mau istilahnya mau buka franchise atau buka cabang itu bisa kerjasama gitu. Nah di sini sebenarnya ya manfaatin konten marketing kayak gini, manfaatin YouTube, manfaatin uh, buat website sendiri. Yang ketiga ya promosinya yang menarik ya, bikin promosi yang menarik abis-abisan, belajar cara bikin orang beli, ngiler sampai ngeces beli, sampai sampai nggak bisa tidur itu gimana, itu harus dipelajari gitu. Nah di sini ini semua ilmu ya, kalau sebelum kita mati ini ya kita jangan berhenti belajar gitu terus ya, apalagi kalau belajar ini urusannya istilahnya mendapat pendapatan ya dari cari duit ya, cari duit buat usaha gitu. Nah, ya kalau online ini emang ya udah suatu ini ya udah suatu keharusan ya di zaman era digital gitu.
Kalau misalnya ya makanya Sherman sempat sempat apa yang emang marah-marah di grup Facebook ya. Ada orang dia tuh kayak komunitas yang anti online gitu. Jadi ya emang dia buka usaha warkop ya. Ya, ya seharusnya dia bagus di sosmednya gitu, di apa di Facebooknya bagus. Cuman dia bikin komunitas kenapa yang anti online, saling nongkrong, saling ini dipikir sih teman ya bukannya bisnis itu lebih berkembang gitu. Jangan cuma ya bikin grup jadul istilahnya. Kalau grup jadulnya buat apa juga gitu. Sementara nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisnis online udah semakin besar, semakin sesak. Kalau ngandarin orang lewat doang ya gimana? Tahu sendiri kalau beli makanannya sekarang udah pada pakai pakai ini ya diantar Shopee Food atau GrabFood. Beli Indomie-nya diantar gitu loh. Nah, ini gimana masih warkop cuma ngumpul-ngumpul, ngumpul-ngumpul, ngobrol senasib apa isinya paling keluh kesah dagangan sepi. Ya karena ada online kenapa nggak dipakai gitu loh. Dia sendiri juga nyari orang-orang buat grup jadulnya ini, grup anti online-nya juga dari online gitu. Kenapa gitu. Nah, di sini ya jangan apa ya, jangan membatasi diri ya. Kalau emang usaha kita bisa besar, jangan membatasi usaha kita, nggak boleh besar gitu. Biarkan aja gitu, emang kalau udah saatnya tumbuh besar usahanya jangan dibatasin gitu. Kita harus ngikutin ya, ngikutin zaman. Jangan jangan cuma diem, jangan cuma pasrah, jangan cuma ngeluh, jangan cuma ya pokoknya anti ya, anti apalagi sampai nyalain pemerintah gitu. Kalau wira swasta ini memang wira swasta ya. Dia tidak bergantung ya, meskipun ya emang ya mengharapkan ya dimodalin dari pemerintah. Cuma wira swasta emang Indonesia itu mentalnya baja gitu, nggak ngarepin itu pun dari dulu juga. Sirtiman juga nggak pernah dikasih, ya paling modal toko juga dari marketplace, malah marketplace-nya yang ngasih modal gitu. Ini kan itu yang bagus ke pemerintah mana ya dulu, eh, ya paling bagi sama kongsi-kongsinya dia aja gitu ya, yang apa sih, acara silent itulah yang orang-orang nggak banyak tahu. Kalau orang tahu mah yang ada di antri teteran. Cuma memang jatah untuk setiap desa, setiap lurah atau ini tuh ada gitu. Cuma ini yang nggak di apa di sosialisasiin, jadinya ya mubazir ya. Para wira swasta UMKM pada berjuang ya berdarah-darah semuanya sendiri gitu. Makanya yang orang pemerintah juga harus paham ya, UMKM ini ya benar-benar jadi saat COVID kemarin Indonesia ya pertumbuhan ekonominya kuat ya gara-gara UMKM gitu loh. Gimana orang pabrik-pabrik apa usaha-usaha gede pada tutup, utang-utangnya pada dolarnya pada ini berlipat-lipat yang naiknya, dan ya udah habis gitu. Nah, UMKM ini yang justru yang jauh dari bantuan, jauh dari apa sentuhan dari orang-orang pemerintah ini yang kuat gitu. Makanya di sini tinggal ditambah lagi sama tiga hal yang dilakukan. Cobain dulu ya untuk 2025 nih, habis-habisan dulu lah gitu. Belajar setiap minggu, setiap bulan, nambah ilmu satu. Ya kayak ini aja nih, ada memanfaatkan media sosial belajar. Bulan ini, bulan kedua membuat konten berkualitas belajar. Jadi untuk 1 tahun tuh kita udah punya wawasan cukup ya. Tahun 2026 ya udah enak, 2027 depan udah inilah, udah nggak puyeng ya, udah nggak ngeluh mulu gitu. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanya silakan guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.